Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romantis tentu di Francis 67 Ribuan Yes. Kali ini saya bersama dengan anak muda yang sangat energik dan juga kreatif, tapi punya spirit yaitu pengagum dari Bapak kita Santo Fransiskus dari Assisi yang fotonya ada di belakang kami ini. Kalau lihat anak muda ini, kok mau ya? Atau kenapa teracuni dalam tanda petik dengan spirit Bapak Fransiskus dari Assisi ya. Nah, ini mau kita kepoin nih. Kira-kira apa yang mendasari dan apa yang membuat saudara kita ini tertarik untuk berjalan dengan semangat Bapak Fransiskus dalam bentuk hidup yang lain, bukan seperti kami para Fransiskus, tapi sebagai awam dan juga sebagai anak muda tentunya. Namanya adalah Jeff Vincent. Apa kabar Jeff? Baik ya. Panggilannya Jeff ya. Panggilan Jeff ya. Jeff saat ini sedang tinggal di Jakarta atau di Singapura nih ya? Oh, saya saat ini tinggal di Singapura. Singapura ya. Saya sering balik ke Indonesia, bertemu dengan orang tua dan karena kangen dengan makanan Indonesia. Dan saat ini berada di Indonesia ya, di Jakarta. Nah, kita berada di Sekolah Fransiskus nih bersama Jeff ya. Betul. Jeff, kemarin kan kami kedatangan tamu ya. Kedatangan tamu itu namanya kelompok Franciscan Young Adults. Dalam bahasa Indonesia selalu dikatakan tuh muda-mudi Fransiskan ya. Muda-mudi Fransiskan yang tertarik pada semangat Fransiskus. Dan Jeff termasuk salah seorang dari anggota Franciscan Young Adults ya. Kemarin mereka tiba di Jakarta, lalu kemudian berkegiatannya, dan Jeff menjadi bagian dari keluarga besar itu ya. Nah, kira-kira apa itu Jeff ya, yang Adults itu ya, supaya kami sedikit kepo dan tahu lah gitu ya tentang itu. Gimana Jeff? Fransiskan yang Adults itu benar muda-mudi Fransiskan ya, di Singapura. Komunitas ini memang komunitas anak muda. Kita banyak sekali kegiatan juga. Setiap hari Senin kami selalu ada namanya Lexio Divina. Jadi kami merenung gospel reading pada hari Minggu di minggu itu yang kita bahas bersama-sama, kita sharing. Intinya ya supaya kami bisa bersama-sama berpengalaman bareng-bareng, merenung bareng-bareng. Karena kami anak-anak muda kan tantangan hidupnya nggak beda jauh ya sama lain, sehingga kami bisa saling menguatkan di situ. Ada juga hal-hal lain seperti retret dan lain, tapi salah satunya yang paling baru itu Fraternitas Mission. Fraternitas Mission. Itu misi yang kemarin kami ketika teman-teman Singapura datang ke Singapura ke Indonesia 17 dari Indonesia, itu namanya Fraternitas Mission 2025. Itu pertama kalinya kami memulai suatu event seperti ini ya, karena nggak pernah sebelumnya sama sekali kami melakukan hal ini, dan tentunya pasti banyak ada kekhawatiran, ada banyak ekspektasi, banyak harapan, banyak yang tidak terduga, tapi akhirnya pengalaman menurut saya sangat baik. Oh gitu loh. Jeff, ini kan Franciscan yang Adult ini berapa orang anggotanya ya? Wah, anggotanya ratusan. Dan itu semua anak muda semua. Belum ada yang menikah ya? Ada yang menikah. Jadi pembahagiannya itu ada yang umur di atas 35, itu namanya F35. F35. Betul. Yang di bawah umur 18 kalau saya nggak salah itu dianggapnya fraternitas youth. Ya. Jadi apapun yang di antara itu dua, 18 dan 35 itu kita namakan Franciscan Young Adults. Ada teman-teman yang di bawah 35 sudah menikah. Ada, itu termasuk F. Dan Jeff saat ini kan sedang studi di Singapura ya? Betul, di Singapura. Di NUS ya? NUS. Lalu kemudian dari Jakarta itu ke sana ke Singapura ketika kuliah atau mulai dari senior high school? Oh iya, saya ke Singapura itu tahun 2017 SMP kelas 3. Oh, mulai dari SMP sudah di Singapura? Betul. Itu dulu puji Tuhan saya dapat beasiswa menempuh pendidikan SMA di Singapura, tapi harus turun 1 tahun sehingga saya turun ke SMP kelas 3 di Singapura karena pemerataannya.
Kemudian setelah 4 tahun SMA dan SMP, baru saya puji Tuhan dapat beasiswa juga ke NUS untuk belajar selama 4 tahun. Jadi lulus SMP di Jakarta. Betul. Di SMP mana? Di Penabur. Penabur. Kelapa Gading. Selesai SMP Penabur, lalu kemudian melanjutkan studi SMA di Singapura. Betul. Tetapi di Singapura turun 1 tahun. Betul. Menjadi kelas 3 SMP ya. Jadi kelas 3 SMP. Dan di sana SMA-nya berarti praktis 4 tahun ya. SMP setahun. SMA 3 tahun ya? Sebenarnya SMP di Singapura itu 4 tahun. 4 tahun ya? SMA 2 tahun. SMA 2 tahun? Iya, sehingga saya 2 tahun SMP, 2 tahun SMA di Singapura. Lalu kemudian dapat beasiswa di NUS? Dapat beasiswa di NUS. Ambil apa aja? Saya ambil double major di teknik komputer dan filosofi. Filosofi ya? Iya, betul. Luar biasa juga, nggak sampai... Ya nggak saya pada kalau filosofinya sudah tingkat tinggi ya. Saya cuma cetek-cetek aja. Filsuf siapa yang dikagumi ini? Baru-baru ini Immanuel Kant sih. Immanuel Kant? Iya. Oh, ini pencerahan ya? Iya, sangat pencerahan, sangat cerah. Pertama sekali Jeff sebagai anak muda di Singapura ya, anak muda Indonesia. Iya. Yang bergabung dengan anak-anak muda di Singapura ya. Iya. Kelompok satu iman ya, satu iman sebagai warga gereja Katolik. Tertarik masuk kemudian menjadi bagian dari Franciscan Young Adult. Betul. Itu yang pertama sekali menemukan atau memperkenalkan kepada Jeff siapa ya? Yang pertama kali memperkenalkan kepada saya itu namanya Father John Paul ya. Father John Paul. Iya, dulu itu saya ikutan soal Franciscan ya? Soal Franciscan. Dulu OFM, saya ya? OFM, iya. Dulu saya ikutan event namanya Chill Out with Fire Di Singapura. Jadi itu tempat berkumpul para bruder dan romo-romo untuk memperkenalkan spiritualitas Fransiskan kepada anak-anak muda yang tertarik untuk menjadi romo. Itu dulu saya ikut pas awal tahun ini. Saya ikut itu, kemudian kenalan dengan Father John Paul, dengan Father Robin dan lain-lain. Ya, Father Robin juga. Kemudian saya jadi tertarik, kemudian mereka mengundang saya untuk masuk ke dalam Franciscan Young Adults ini untuk merenung bersama-sama, berjuang bersama-sama. Kemudian saya masuk ke dalam fraternitas mission itu. Mission itu ya. Iya. Waktu pertama sekali diajak perjumpaan pertama ya dengan para romo dan Buddha Fransiskan. Betul. Sebelumnya Jeff sudah kenal nggak sosok Fransiskus Assisi ya? Sudah, cuman belum sebegitu mendalaminya. Betul. Iya. Belum begitu mendalami sebelumnya begitu mendalami. Lalu ketika ikut bergabung bersama dalam perjalanan waktu bersama Father John Paul sama Father Robin, beserta Buddha yang lain itu apa yang Jeff alami? Oh iya. Sebenarnya cerita menariknya itu dulu ketika saya terpilih untuk menjadi koordinator dari fraternitas mission ini, saya tuh menolak awalnya. Dan saya menolak dengan menggunakan spiritualitas Fransiskan. Saya mengatakan saya merasa tidak sanggup dan merasa tidak mampu, dan karena saya ingin mendalami spiritualitas Fransiskan, saya mengatakan saya kepengen mengambil posisi yang lebih rendah hati. Saya menolak. Iya, saya merasa saya tidak mampu, saya tidak bisa gitu. Kemudian tetap aja mereka, oh iya nggak apa-apa Cek, nggak apa-apa, itu malah bagus. kemudian mereka ya ayo kita voting deh gitu. Voting? Ya, setelah voting malah akhirnya saya jadi terpilih lagi gitu. Terpilih lagi menjadi koordinator. Nggak tahu kenapa, mungkin karena saya ngomong gitu bukannya malah mereka mundur, malah mereka oh ini boleh juga artinya. saya kan kepengennya, saya merasa memang nggak mampu karena waktu itu terlalu sedikit. Cuman kemudian teman-teman saya percaya ya nggak apa-apa gitu. Itu mungkin pengalaman pertama saya yang lebih intim mungkin dengan Fransiskan. Saya meminta bantuannya untuk membimbing saya, dan awalnya saya mengira Francisco pengen mengajarkan saya untuk lebih rendah hati, maka saya menolak gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata malah maunya saya maju, juga bingung gitu. Di antara teman-teman Jeff yang Franciscan yang adult itu, anak-anak muda Franciscan itu sepantaran seusia Jeff yang lagi studi atau yang lagi bekerja Jeff? Semuanya sedang bekerja. Bekerja Jeff? Hanya saya yang masih kuliah. Oh Jeff yang masih kuliah? Iya, kalau mereka itu bekerja semua ya? Semua bekerja. Dan itu warga negara Singapura semua atau juga ada warga negara Indonesia seperti Jeff ya? Ada sekitar 4-5 orang itu warga Indonesia yang sedang tinggal di Singapura. Warga negara Indonesia yang bekerja di Singapura? Di Singapura. Dan ikut dalam kelompok Franciscan yang adult ya? Betul. Dan mereka menjadi penerjemah kami juga ketika kami sedang di sini. Tapi kebanyakan
teman-teman Singapura, warga Singapura. Warga negara Singapura ya. Warga negara Singapura. Kalau dalam perjumpaan itu jadi artinya kan ini kan orang-orang Singapura ya, yang boleh kita katakan sudah mapan dan sudah ini ya, artinya sedikit agak lebih modern lah ya. Dari segi hidup religiusitas masih tertarik juga ya untuk berkecimpung di bidang rohani seperti itu ya. Menurut Jan bagaimana? Menurut saya semua orang yang serius mendalami imannya pasti di satu titik dalam kehidupannya pasti akan pernah mengalami dan mempertanyakan hal itu menurut saya ya. Makanya saya sebagai anak muda yang masih belum menikah, walaupun saya sudah punya pacar sebenarnya, memang selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Panggilan Tuhan itu di mana gitu. Dan kehidupan religius itu menurut saya sama-sama indah seperti kehidupan menikah sebenarnya menurut saya. Hanya pergerakan hatinya kemana gitu. Dan itu masih tanda tanya buat saya. Tapi untuk sekarang saya lagi menjalani panggilan untuk menikah itu gitu. Nah, artinya anak-anak muda yang berkumpul dalam Friends yang adult itu, itu apakah semua punya pengalaman yang paling tidak tergerak oleh sosok Santo Fransiskus Assisi atau bagaimana menurut saya? Menurut saya bukan hanya Santo Fransiskus Assisi, tapi juga Clare of Assisi dan juga Bonaventura. Iya, tahun ini kami Franciscan Young Adults itu mengadakan sesi formatif. Jadi setiap bulan atau 2 bulan itu kita setiap hari Senin kita nggak melakukan Lectio Divina, tapi kita mempelajari tentang Santo Bonaventura dan sesinya dibawa oleh Friar Derek. Iya, Friar Derek. Kita mempelajari tentang bukunya The Soul's Journey into God, perjalanan jiwa menuju Allah ya. Menuju kepada Allah ya. Itu jadi itu memperkaya pemikiran kami tentang spiritualitas Ordo Fransiskan, bukan hanya Fransiskus Assisi tapi juga Bonaventura ya. Juga Clare of Assisi dan lain-lain. Dan tanggapan mereka bagaimana ya ketika studi bersama itu ya tentang Bonaventura itu kan tokoh hebat juga ya. Mungkin Ketua Fransiskus kemudian Santa Clara dari Assisi. Itu kesannya bagaimana teman-teman dalam anak-anak muda nih masih punya waktu untuk mau tahu tentang itu ya? Bonaventura itu sosok yang menurut saya sedikit sulit untuk dimengerti untuk anak-anak muda di Franciscan Young Adults ya, karena tulisan-tulisannya itu sangat berat dalam filsafat dan teologinya. Namun sosok Bonaventura itu melengkapi banget sosok Fransiskan itu ketika dia bisa menjelaskan stigmata yang terdapati di Fransiskus Assisi itu. Jadi menurut saya tanggapannya mungkin kadang-kadang bosan karena terlalu akademis ya. Tapi itu menguatkan juga gitu, karena setelah itu kita selalu ada sharing gitu. Selalu ada sharing, dan dari situ kami juga menjadi lebih mengerti tentang Fransiskus. Ternyata mungkin Fransiskus sosok yang lebih mudah untuk didekati ya, karena sosoknya sangat polos dan mungkin penulisannya lebih rendah, mungkin lebih polos daripada Bonaventura. Tapi kedua-duanya saling melengkapi dan memperkaya itu spirit of Fransiskan itu di antara anak-anak muda itu. Dan anak-anak muda itu senang ya? Senang ya? Santa Clara dari Assisi juga? Itu masih belum kami dalami segitunya ya. Baru Bonaventura. Iya. Artinya hari gini nih anak-anak muda masih mau ya? Masih mau ya? Masih. Belajar yang pengen tahu yang begituan. Artinya pengen menambah ilmu semacam itu ya. Betul. Dan untuk anak-anak muda Singapura sendiri yang ikut dalam kelompok Franciscan Young Adult itu, mereka sendiri merasa di tengah kesibukannya sebagai seorang karyawan lah ya, bekerja ya, toh masih beri waktu untuk itu ya. Iya, menurut saya memang salah satu kesulitan terbesar anak-anak muda sepantaran saya itu memang tidak ada waktu ya untuk mendalami spiritualitas seperti ini. Tapi ketika mereka ada komunitas, itu seperti dorongan utama gitu, seperti oke, saya ingin berkomunitas, dan di dalam komunitas itu ternyata saya juga diperkaya spiritualitasnya. Seperti ada kekeringan di dalam tubuh gitu, dan nggak tahu kenapa kehidupan berkomunitas itu bisa membuat diri itu lebih happy gitu menurut saya. Sehingga mau nggak mau walaupun tidak ada waktu tetap disisihkan gitu. Iya. Cuman ya pasti banyak yang nggak ada waktu dan nggak pergi juga banyak gitu.
Dan dari teman-teman yang fresh yang adult itu pertemuannya rutin ya? Rutin, Mingguan ya? setiap minggu pasti ada. Setiap minggu di hari Senin. Hari Senin ya? Iya, selalu ada. Dan ini kan lintas paroki ya? Iya. Artinya nggak dalam wilayah geografis yang sama kan? Enggak tuh? Jadi kita karena Singapura, ya mungkin sebenarnya Jakarta lebih besar daripada Singapura. Tapi karena yang kesibukan itu, jadi kita bagi ada 3 wilayah, ada yang wilayah barat, wilayah tengah, sama wilayah timur. Teman-teman hari Senin itu bakal berkumpul di wilayah masing-masing, 3 wilayah itu. Ya? Kemudian kami akan Zoom bareng-bareng. Zoom bareng-bareng. Sesinya akan diberikan di salah satu wilayah dari 3 itu. Nanti bakal di Zoom biar semua orang bisa mendengar bersama-sama, bisa berdoa bersama-sama. Perjumpaan offline ada juga? Ada perjumpaan offline. Ada juga ya? Iya. Dan itu secara bersama tuh di 3 wilayah itu ya? Di 3 wilayah itu, jadi teman-teman yang tinggal di barat bakal berjumpa secara offline di wilayah barat, kemudian di tengah dan di timur. Gitu. Tapi ada juga yang juga secara Zoom. Karena ada teman-teman yang di luar Singapura, misalkan lagi pertukaran pelajar atau apapun itu. Ada juga yang masih join di Zoom. Gitu. Apa yang mendasari mereka ya sehingga mau ikut itu ya? Berkumpul bersama sebagai satu keluarga, sebagai satu komunitas dalam apa ya? Dalam kelompok yang namanya Franciscan Young Adult itu ya? Iya. Apa itu kira-kira pertanyaan bagus menurut saya. Di Singapura itu memang banyak kebiasaan namanya cell group ya. Kita suka berkumpul bersama-sama anak-anak muda. Misalkan saya kuliah di Singapura di NUS itu juga ada society, Catholic Society juga, di mana teman-teman juga berkumpul gitu bersama-sama. Tapi menurut saya yang membedakan Franciscan Young Adult itu perasaan teman-teman yang sangat di welcome, ketika teman-teman datang, walaupun masih belum begitu mengerti tentang Katolik, tentang agama Katolik atau spiritualitas Fransiskan, itu sangat di welcome. Dan ketika sangat di welcome, mereka punya tempat seperti rumah kedua. Dan rumah kedua itu mengisi kekosongan itu menurut saya, kekosongan yang didapati dari kehidupan korporat ya menurut saya. Karena memang karir di Singapura itu semua orang sangat-sangat memprioritaskan karir gitu ya. Tapi ketika kita melakukan itu terlalu banyak, itu menurut saya anak-anak muda mulai merasa ada kekosongan diri gitu. Yang kemudian terpenuhi dengan komunitas ya. Fraternitas, dengan bisa berjumpa dan bisa sharing bareng-bareng gitu. Itu menurut saya menarik karena sharing pengalaman pribadi dengan satu sama lain itu atau kenapa bisa menguatkan gitu, bisa saling menguatkan, dan itu menurut saya istimewa. Mungkin keistimewaan itulah yang mendorong teman-teman untuk berkumpul setiap hari Senin gitu. Selain pertemuan perjumpaan yang sifatnya tadi menambah inspirasi dari Santo Franciscus Assisi, kemudian juga Bonaventura, apakah ada juga perjumpaan yang lain ya? Yang lain misalnya apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang dibuat di Singapura? Gitu. Ada lagi ya? Ada, kayak misalkan sekarang nih lagi ada Sequila Christi, sedang ada ziarah ke Assisi yang dipimpin, yang dipimpin oleh Friar John Paul itu dengan teman-teman FYI, dengan teman-teman anak-anak muda Singapura ya? Iya, semuanya anak-anak muda Singapura datang ke Assisi bersama. Iya, untuk melihat Assisi berdoa bersama-sama. Berapa orang? Tahu saya sekitar 20 deh kemarin saya lihat, 20 atau 15 gitu. Oh iya? Setiap tahun itu sudah berjalan. Setiap tahun ada yang berangkat? Ada Instagram sendiri juga, Sequila Christi. Apa namanya? Sequila Christi. Christi. Iya. Jadi setiap tahun ada yang akan berangkat ke sana? Ada akhir tahun biasanya. Itu mengenai dananya bagaimana sih? Itu dengan dana sendiri. Dana masing-masing? Masing-masing ya? Bayar masing-masing. Bayar masing-masing ya? Iya. Oh. Itu ya menurut saya mungkin sebagai orang Indonesia nggak begitu murah ya. Iya, tapi makanya sudah lumayan. Betul. Juga. Iya, makanya saya kesini enggak. Tapi sudah pernah ke sini Jeff? Belum. Saya tetap pengen. Cuman kayaknya sebagai mahasiswa saya mana punya uangnya untuk Assisi, untuk berdoa ya syukur-syukur ada, cuman saya belum ada ya. Yang pergi itu biasanya sudah bekerja ya? Biasanya sudah bekerja lalu mereka membuat waktu planning setahun begitu ya. Betul. Kalau tiap tahun itu kan berarti kan sudah terplanning dengan bagus ya. Betul. Seluruh schedule kerjanya juga bisa tertata ya. Iya. Nah itu yang menarik bagi saya karena
teman-teman Singapura sangat sibuk, tapi mereka masih bisa meluangkan waktu untuk pergi ke ACC ataupun ke Indonesia untuk mission trip. Itu mereka menggunakan cutinya mereka kan setiap tahun dipakai untuk ini. Daripada Desember kan harusnya liburan Natal bersama keluarga, tapi mereka menyisihkan waktu untuk tetap bisa ke Indonesia, bisa ke ACC. Menurut saya itu luar biasa gitu teman-teman. Artinya di situ ada pengorbanan ya? Ada pengorbanan itu. Artinya dia menyisihkan waktu di mana sebenarnya itu holiday untuk keluarga, family ya? Betul. Tapi dia mau pergi ke ACC, kemudian ke Indonesia. Artinya ada spirit yang mendorong, menguatkan dia ya? Betul. Dan hari ini kan hari Jumat. Kemarin kita baru selesai mission trip itu hari Rabu. Banyak teman-teman yang hari Kamis langsung kerja. Langsung kerja. Ada teman saya juga dokter di dalam salah satu member dari mission trip itu, yang minggu lalu hari Jumat itu seharian kerja sebagai dokter karena 24 jam itu kan dokter itu kan karena suka berhari-hari kerja di rumah sakit tanpa pulang gitu kan, karena harus malam-malam harus jaga pasien. Itu juga jaga pasien, tiba-tiba besoknya langsung ke airport, langsung pergi ke Indonesia juga. Banyak pengorbanan kecil yang menurut saya ya itulah dasar yang menguatkan komunitas ini mungkin gitu. Iya. Sebagai informasi, memang kemarin tanggal berapa jadi mereka tiba di Jakarta ya? Tanggal 8 ya? Tanggal 5 malam. 5 malam ya? Iya. Tanggal 5 Desember tiba, lalu kemudian tanggal 6 pagi. Betul. Kalau saya tidak lupa, kita merayakan Ekaristi di sini, Jeff. Betul. Merayakan Ekaristi di sini bersama dengan teman-temannya Jeff yang dari Kristen yang adult itu. Kemudian mereka ada berkegiatan dengan anak-anak di SMA Ambon, Jakarta Timur, Fransiskus. Kemudian juga setelah itu ada kegiatan juga di sini. Kemudian mereka ikut hari Minggunya Porta Santa ya. Betul. Porta Santa. Kemudian juga ada kegiatan di sini. Artinya dari mereka kemarin kembali tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu hari Rabu ya. Jadi mereka cuti itu dari kantornya. Cuti ya untuk datang ke Indonesia ini. Datang ke Indonesia. Banyak yang hari Jumat itu kan kita flightnya malam-malam jam 10. Banyak yang bawa koper pagi-pagi ke kantornya, kemudian pulang-pulang langsung pergi ke airport. Kemudian hari Rabu pulang-pulang, besoknya langsung kerja juga ya, seperti itu. Langsung kerja. Jadi nggak ada waktu bagi mereka untuk nyantai. Nggak ada. Lelah sih mereka itu. Lelah juga ya. Mereka kadang ngomongin ke saya kayak, Jeff, udahlah pagi sudah misa, malam nggak usah refleksi. Saya udah lelah udah. Apa kesan mereka, Jeff? Ketika mereka berkegiatan di sekolah kita di Fransiskus ini ya, baik itu di SMA Fransiskus Kampung Ambon maupun di Keramat ya. Mereka kan ada kegiatan bersama anak-anak ya. Anak-anak waktu itu mereka semacam memberi penguatan soft skill ya, yaitu leadership, kemudian juga dengan guru. Apa yang kesan yang mereka temukan ketika berjumpa dengan siswa-siswi kita di Fransiskus ini? Wah, kalau ngomongin kesan mungkin harus ada juga kita bicarakan kesan sebelumnya kali ya. Sebelum teman-teman Singapura itu datang, teman-teman Fransiskan yang datang ke Indonesia, ada rasa ketakutan, rasa kekhawatiran kalau acaranya itu gagal dan teman-teman yang berpartisipasi, teman-teman siswa-siswa nggak akan menyukai program yang sudah kami buat. Tapi ketika kami datang hari pertama ada leadership camp, ternyata teman-teman itu antusias banget. Jadi teman-teman Singapura saya itu pada kaget loh, ternyata semudah ini untuk membuat teman-teman itu antusias gitu loh. Dan mereka ada yang mengatakan, wah kalau kegiatan seperti ini dilakukan di Singapura, teman-teman pasti akan mengatakan, aduh harus ada kegiatan leadership camp. Tapi kalau di kemarin di Kampung Ambon itu tampaknya kayak, oh pada seneng ya malah. Itu kan padahal hari Sabtu dan Minggu sebelum remedial, sebelum ujian-ujian. Senin ujian. Senin ujian. Jadi kekhawatirannya besar, aduh gimana nih nanti pada malas-malasan, pada capek, tapi ternyata enggak gitu ternyata. Dan guru-guru pun juga pas hari Minggu ziarah Porta Santa itu juga kan besoknya harus ngawas ujian. Tapi dari pagi sampai malam masih antusias banget ya. Di bus juga kami praise and worship, nyanyi, makan dan ke gereja-gereja. Kenapa semuanya ternyata antusias gitu? Itu mungkin memicu juga perasaan rasa syukur yang besar
karena teman-teman kami dan saya juga merenung, wah siswa-siswa ini di Santo Fransiskan itu tampaknya sangat happy, mudah bersyukur dengan adanya kondisi mereka, dengan adanya kehidupan mereka. Mereka kok bisa sebersyukur itu gitu. Karena rasa syukurnya seperti nampak di mukanya gitu ketika mereka happy gitu. Itu menjadi sumber kekuatan kami setiap hari. Oh, kami juga harus bersyukur gitu. Kami juga ada di sini, kami juga harus bersyukur. Makanya kami juga sangat sadar bahwa ketika kami datang ke Indonesia ini, bukan hanya kami yang memberikan sesuatu, tapi kami juga mendapatkan banyak sekali, yaitu rasa syukur, rasa compassionate yang begitu besar. Itu kami dapatkan dan itu yang kemudian menjadi hadiah bagi kami semua. Itu gitu. Pengalaman kesana itu. Jadi mereka senang ya, senang dan kemudian mereka merasa ada dampak juga pertama-tama untuk mereka ya. Betul. Untuk teman-teman Fransiskan yang adult itu mereka terdampak itu orang mereka saja bisa bersyukur dan bergembira ya. Iya. Dalam situasi yang juga sebenarnya nggak mudah. Betul. Artinya ada planning, Senin mereka ujian. Iya. Lalu kemudian mengawas ujian. Toh dalam kebersamaan itu sebagai sesama orang yang sama-sama punya spirit yang sama ya, Fransiskus Assisi. Iya. Toh bisa bergembira ya ternyata ya. Dan teman-teman bersyukur semua ya, bergembira ya. Benar. Jadi ketakutan yang tadinya di awal itu hilang ya. Hilang dan berubah menjadi rasa syukur itu, rasa sukacita itu ya. Iya. Luar biasa juga. Sebenarnya saya tuh bingung gitu, dari awal tahun saya ikutan Fransiskan yang adult, saya selalu diajarkan oleh romo-romo Fransiskan di Singapura bahwa OFM atau Ordo Fransiskan ini sangat mengedepankan sense of fraternity ya, ada fraternitas, ada komunitas kebersamaan yang menguatkan. Saya sebenarnya secara pribadi tidak begitu demen dengan berkomunitas. Tapi kemudian saya bertanya itu dulu ke romo-romo di sana, kenapa kok romo-romo dan brother-brother bisa enjoy dengan perasaan berkomunitas itu gitu. Dan kemudian saya ingat pas waktu itu Friar Derek yang mengatakan Fransiskus itu melihat saudara-saudaranya sebagai sesama orang-orang yang penyakit leper ya, kusta, ya. Saudara-saudara kusta gitu. Fransiskus itu menyadari bahwa saudara-saudaranya pun juga sakit secara spiritual ya, maksudnya secara metafora, tidak semua punya luka batin gitu. Tapi dengan adanya kesadaran itu, Fransiskus bisa menyayangi saudara-saudaranya dengan begitu sempurna. Nah, di situ saya juga menjadi paham, oh ternyata kebersamaan kami di Santo Fransiskus, di Fransiskan yang adults, walaupun teman-teman kami nggak semuanya itu personalitinya itu baik-baik aja, ada juga beberapa konflik dan lain-lain. Itu kalau kita meminjam cara berpikir Fransiskus bahwa saudara-saudara kita memang semua penyakit kusta, namun kami tetap harus mengasihi satu sama lain. Itulah yang menguatkan kemudian kami merasa ya nggak apa-apa, kami punya banyak salah, kami punya banyak kekurangan, tapi kami tetap bisa mengasihi satu sama lain sebagai sesama penyakit kusta. Seperti itu. Jadi itulah yang kemudian membuat saya sadar, kebersamaan itu ternyata bukan tentang tidak adanya kesalahan atau kekurangan atau luka batin, tetapi dengan adanya luka batin itu kami bisa menyayangi satu sama lain dengan lebih baik. Itulah yang kemudian menurut saya pengalaman di Santo Fransiskus ini secara pribadi ya membuat saya merasa ternyata kebersamaan itu lebih dalam dari yang saya tahu. Nah, itu menurut saya hadiah dari Fransiskus atau mungkin dari pengalaman saya berada di Fransiskan yang adult ataupun di Santo Fransiskus, itu hadiah pribadi yang saya dapatkan mungkin tahun ini. Wah, luar biasa. Ini hadiah Natal. Hadiah Natal dari Fransiskus ya, artinya Jeff melihat bahwa memang menjadi hidup dalam komunitas nggak mudah ya. Nggak mudah. Artinya toh nggak bisa, kalau hidup bersaudara itu kan konsepnya memang damai begitu ya, artinya semua sudah sempurna, semua sudah oke. Tapi itu ternyata sebenarnya
masing-masing punya kekurangan ya. Banyak. Tapi bisa saling, orang-orang yang sama-sama punya kelemahan dan kekurangan ini bisa saling menyayangi ya. Betul. Sama-sama penyakit kusta tadi ya, Iya. saling menyayangi. Saya jadi teringat dengan kata Bapak Suci Paus Fransiskus almarhum. Dia kan seorang pengagum Santo Fransiskus Assisi juga. Dia mengatakan bahwa dalam suratnya kepada keluarga-keluarga Katolik memang, tapi kita bisa bahasakan dalam konteks, dia katakan keluarga-keluarga Katolik itu dibentuk oleh laki-laki dan perempuan serta anak-anak yang gak sempurna. Karena gak sempurna katanya, maka jadikanlah keluarga itu sebagai panggung untuk saling memaafkan, saling mengampuni, supaya keluarga itu tetap jalan katanya. Maka komunitas-komunitas yang ada itu sebenarnya juga bukanlah komunitas-komunitas yang sempurna, tapi komunitas-komunitas yang dibentuk oleh laki-laki, perempuan, serta saudara-saudara yang tidak sempurna. Betul. Maka karena nggak sempurna, jangan saling mempersalahkan, tapi saling menyayangi, saling melengkapi, dan bisa berjalan bersama. Saya kira Jack mendapatkan hadiah yang luar biasa dari perjumpaan itu ya. Dan kemudian pembentukan ongoing diri, pembentukan diri, formasi diri dalam Fransiskus Young Adult itu dibentuk terus-menerus ya. Betul. Yang tadinya tidak begitu tertarik dengan komunitas ya, kemudian menjadi tertarik dalam bagian komunitas itu ya. Sebagai anak muda kan memang kami itu selalu idealis ya orang. Kebanyakan anak muda itu selalu idealis ya. Memikirkan komunitas, wah semuanya fun, semuanya damai. Tapi ternyata enggak gitu kan. Ternyata enggak gitu. Justru di dalam itu yang kita bisa berjuang bersama, berjalan bersama. Betul. Justru uniknya di situ seninya, Jeff ya. Seninya ketidakcocokan, ketidaksesuaian itu kok masih bisa berangkulan ya? Iya, benar. Itu berjalan bersama ya? Berjalan bersama. Sebagai anak muda memang kita idealis. Ya konsepnya kalau yang namanya persaudaraan, komunitas, ya harus rukun, baik semua dan semua bisa tercukupi begitu ya? Iya. Tapi ternyata perjuangan ya? Perjuangan. Maka betul kata penyair, hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah perjuangan. Ada Jeff, luar biasa. Iya. Kemudian Jeff, kemarin kan kedatangan teman-teman dari Fransiskus Young Adult bersama Jeff itu kan juga memberikan satu bantuan pada kami ya, pada sekolah Fransiskus. Betul. Yaitu sebuah perpustakaan ya. Nah, sebuah perpustakaan nih guys. Jadi kalau nanti mau melihat perpustakaan yang modern, yang smart, dan perpustakaan yang ramah anak itu sudah dikonsep dengan baik oleh teman-teman kita dari Fransiskus Young Adult ini. Sebuah perpustakaan yang disumbangkan kepada sekolah Fransiskus ya, dengan desain bangunannya, desain ruangannya, kemudian buku-bukunya dan juga sistemnya juga ya. Dan kemudian di depannya itu ada lukisan-lukisan ya. Lukisan-lukisan yang sangat indah. Kemudian ada sasando juga ya di lukis itu dengan tulisan library ya. Itu bagaimana sih kesan cerita awalnya sampai teman-teman dari Fransiskus Young Adult itu punya misi untuk itu, gimana awalnya? Wah, pertanyaannya ini jawabannya panjang ini. Tapi satu hal yang selalu kami ingat dalam pikiran kami ketika sedang mempersiapkan semua ini adalah untuk selalu mendengar. Bruder Titus itu, saya selalu berkontak dengan Bruder Titus kan. Bruder juga men-sharingkan kehidupannya sendiri, diutus kemana-mana. Bruder selalu mengingatkan kepada saya bahwa ketika saya datang ke dalam komunitas baru, tugas utama saya itu bukan untuk memecahkan masalah, namun untuk mendengar. Untuk mendengar sebenarnya ya masalahnya apa yang dihadapi oleh guru-guru. Itulah yang kami lakukan. Di tengah tahun atau awal tahun saya agak lupa, saya datang ke teman saya Gabriel datang ke Jakarta, dan saya pun juga kemudian datang ke Jakarta ke sekolah, dan kami kalau Romo ingat, kami kan berkumpul bersama-sama satu lingkaran dan kami berdiskusi apa sih kendala-kendala yang dihadapi oleh para guru. Itu menjadi titik pertama kami dalam perjalanan kami, mendengar dulu dengan hati yang terbuka, isu-isunya apa, dan kemudian tidak membuat solusi hanya berdasarkan pemikiran kami, namun juga dengan berdiskusi dengan teman-teman guru-guru dan siswa-siswa, solusi apa yang tepat untuk konteks yang ada di Santo Fransiskus. Dari situlah kami menemukan, ada misalkan tantangan school identity contohnya, ada tantangan perpustakaan yang kurang memadai, ada tantangan seperti kebiasaan
beberapa teman-teman yang merokok atau cuci tangan yang tidak baik, yang tidak higienis dan lain-lain. Baru kami desain program-programnya dan baru kami proposalkan kepada Bro Titus dan kepada guru-guru juga. Perpustakaan itu hanya satu bagian dari proyek yang lebih besar, yaitu proyek meningkatkan tingkat literasi. Literasi itu ya topik besarnya. Ya, perpustakaan hanya satu solusi dari itu. Dan perpustakaan itu kami bantu mendigitalisasikannya dengan ada sistem supaya kalau misalkan teman-teman mau meminjamnya atau mengembalikannya, tinggal scan QR code langsung sudah masuk dalam sistemnya dan ketahuan dalam 2 minggu teman kami siswa namanya siapa itu harus mengembalikannya contohnya. Kami juga buat ada sistem reward system. Kami menyadari bahwa hanya membuat perpustakaan itu tidak cukup, harus ada sistem yang bisa menginsentifikasi teman-teman untuk membaca, karena ini kan sebenarnya tentang membentuk kultur membaca yang baru. Bagaimana kita bisa membentuk kultur yang baru di dalam konteks komunitas yang memang kultur membaca itu sangat rendah. Itu sangat sulit, sehingga kami menggunakan konsep habit formation dari James Clear, itu bukunya, di mana pertama harus ada penampilan yang menarik sehingga teman-teman mau datang. Nah, makanya kami buat ada mural painting, ada lukisan-lukisan di tembok, sama ada tulisan library yang bisa dari rumah katakan. Oke, teman-teman sudah masuk, tapi belum tentu teman-teman mau stay kan? Sudah masuk tapi belum tentu mau stay. Jadi harus kami buat nyaman, harus kami buat buku-bukunya menarik sehingga mereka mau membaca. Dan ketika mereka setelah sudah membaca, nanti bakal ada point system. Jadi teman-teman yang sudah membaca misalkan 25 buku bakal mendapatkan poin misalkan 50 poin. 50 poin itu bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang sudah ada. Sehingga itu menjadi satu loop, satu siklus yang menguatkan, memperkuat habit siswa-siswa itu. Pertama mereka tertarik, kemudian mereka membaca, kemudian mereka diberikan hadiah, mereka mau membaca lagi. Itu sistem yang sedang kami buat, kami ajukan ke guru-guru, dan kami memohon juga bantuan guru-guru di sekolah juga untuk kemudian meneruskan sistem seperti ini. Itu kira-kira kira-kira apa tentang perpustakaan dan tentang mural painting itu kira-kira. Jadi judul besar sebenarnya untuk ini ya, merangsang dan kemudian meningkatkan budaya literasi sebenarnya. Betul. Budaya literasi anak-anak kita di Francis ya. Betul. Dan itu juga berangkat dari apa yang sebenarnya menjadi keprihatinan di tingkat kita di sekolah ya. Betul. Yang disuarakan oleh siswa, kemudian juga guru-guru kita ya. Dan kemudian teman-teman dari Franciscan Young Adult itu membaca ini nih tentang meningkatkan literasi gimana caranya. Betul. Dalam konsep kekinian ya. Betul. Konsep kekinian ini yang semuanya paling tidak ada kaitan dengan digital semacam itu ya. Betul. Sudah mulai di sistem peminjaman buku yang digital, QR code, kemudian juga ruangan yang nyaman duduk, kemudian juga ada lukisan yang menarik. Nah, semua ini memang bahasa-bahasa yang sekali lagi untuk mendorong anak-anak tadi ya, punya kemampuan, ketertarikan untuk berliterasi semacam itu, Jeff ya. Betul. Dan kami bersyukur sekali nih, Jeff. Saya sebagai saudara Nino Francisca bersama dengan Bunda Titus, bersama dengan Bunda Sikri dan juga Romo John, kemudian juga ada Bunda Rahmat. Kami keluarga besar Francisca merasa bersyukur mendapatkan anugerah yang luar biasa nih dari teman-teman Franciscan Young Adult ya, untuk menitipkan warisan yang luar biasa ini. Di benak kami memang belum sampai kepikiran cara-cara yang seperti itu ya, belum menemukan. Tapi teman-teman dari Franciscan Young Adult ini, anak-anak muda ini menemukan cara-cara itu dan kemudian menawarkan itu, dan kami berharap apa yang sudah diwariskan itu bisa berjalan terus ya. Setelah kami, setelah siapapun itu bisa berjalan dan budaya literasi itu semakin meningkat begitu ya. Luar biasa nih guys, sumbangan yang luar biasa. Nanti kita bisa lihat nih bentuk ruangannya dan kemudian lukisan-lukisan yang ada itu ya. Kemarin saya sempat perhatikan ya, anak-anak atau teman-teman dari Franciscan Young Adult yang wanita ya. Oh dia manjat loh. Dia manjat lalu kemudian melukis ya. Benar itu. Itu awal-awal teman-teman pada takut itu. Itu kan scaffoldnya teman-teman tukang bangunan kan, teman-teman kami kan. Itu teman-teman yang bekerja sebagai apa dia? Itu ya memang mereka kami tugaskan untuk melukis. Ya. Tapi kemudian nggak tahu kenapa
ketika teman-teman Santo Francisco siswa-siswa dan guru-guru melihat, mereka juga tertarik gitu. Kami mikir, wah nanti gawat nih pada takut untuk naik ke atas kan, tapi nanti semua pada mau naik ke atas, pada mau melukis gitu. Melukis semua ya. Iya, itu keistimewaan Santo Franciscus menurut saya. Kita melukis nggak perlu kita ngomong apa-apa, mereka mendekat sendiri, dan kemudian mereka teman-teman siswa-siswa yang kemudian bertanya, saya boleh nggak bantu warnain yang itu, mereka inisiatif sendiri. Jadi ikut semua. Inisiatif sendiri. Bahkan Suster Leoni juga membawa anak-anaknya semua anak kecil gitu, datang buat taruh tangan gitu. Saya lihat itu kan ada stempel di majalah ya. Iya. Itu bagaimana tuh ceritanya? Itu tuh karena again itu balik lagi ke motivasi awal. Lukisan ini adalah lukisan yang dilukis bersama-sama dengan sekolah dan juga dengan kami Franciscan Young Adults, sehingga tangan-tangan itu sebenarnya kami ingin bentuknya itu seperti daun sebenarnya, dekat-dekat ranting, karena spiritualitas Franciscan itu sangat menekankan cipta terhadap lingkungan kan. Jadi kami kepengen membuat itu, ranting-ranting itu dan daun itu terbuat dari tangan kami, seperti seakan-akan tuh alam dengan manusia itu memang satu gitu. Kami memang berdampingan hidup secara damai, tidak saling maksudnya hubungan kami dengan alam tuh harusnya damai gitu. Itu sebenarnya mengobjekkan alam ya. Iya benar. Artinya melihat alam itu sebagai saudara, kata Franciscus ya, sebagai sesama dalam hidup ya. Betul. Bukan satu mengalahkan yang lain gitu. Betul. Ya, saat ini kita mengalami banjir di mana-mana aja ya. Iya, ini karena kita memperlakukan alam itu bukan saudara gitu ya. Benar. Jadi teman-teman dari Franciscan Young Adult itu mewujudkannya dalam bentuk simbolisasi tangan ranting. Iya, benar. Sebagai lukisan simbol itu ya. Iya. Kira-kira kesan teman-teman yang melukis itu apa aja? Ketika mereka selesai melukis itu dan lihat itu gimana kesan mereka? Mereka awal nggak percaya kalau mereka bisa menyelesaikannya. Iya, karena banyak itu. Bahkan awal-awal pun kami tuh nggak menemukan catnya di Singapura, sehingga kami harus meminta bantuan Chris, teman kontraktor kami yang membangun perpustakaan itu untuk mendapatkan catnya itu. Catnya juga nggak semua datang di hari pertama, ada juga yang datang di hari Selasa. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak terduga dan kami merasa, waduh, ini takutnya nggak selesai. Dan kalau nggak selesai kan jelek hasilnya ya. Kalau hasilnya jelek kan kayak malu-maluin ya, kayak teman-teman nanti kita gak enak banget sama sekolah kan, kayak seperti karya yang tanggung gitu. Iya, karya yang tanggung gitu. Mau diselesaikan sama siapa gitu. Tapi akhir-akhirnya ketika bisa selesai karena bantuan teman-teman siswa-siswa dan juga guru-guru, itu perasaan puasnya itu tuh nggak ada yang bisa mendeskripsikan itu, teman-teman. Dan banyak yang mengatakan, Jeff, ternyata melukis itu terapeutik, kayak menenangkan diri, malah menerapi diri. Jadi setelah mereka sibuk-sibuk, stres, mereka datang ke tempat lukisan, mereka lukis gitu, mereka seneng karena menenangkan diri gitu. Iya. Luar biasa nih. Terima kasih Jeff. Banyak hal yang tadi Jeff sudah sampaikan ke kita. Pertama-tama tadi tentang Franciscan Young Adult ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh kelompok anak muda ini ya. Di dunia yang sudah modern masih ada anak muda yang tergerak, yang masih dalam kondisi studi di negara orang, di Singapura yang begitu modern, tapi masih mau mendengar suara Tuhan ya, untuk hidup dalam komunitas, membaca kitab suci bersama, kemudian menimba inspirasi dari orang-orang kudus seperti Santo Franciscus Assisi, kemudian Santo Bonaventura dan Santa Clara ya. Ya, itulah kelompok Franciscan Young Adult, dan Jeff sebagai orang Indonesia yang sedang studi di NUS juga ikut dan tergabung dalam grup itu ya. Dalam perjalanan Jeff selama ini menjadi satu pengalaman yang menguatkan tadi ya, menguatkan iman. Dan kemudian apa yang kira-kira Jeff lihat ya, kalau anak muda saat ini ya Indonesia, kemudian Singapura, kalau Jeff lihat itu dengan kelompok ini, apa yang bisa dibuat oleh kelompok ini sebagai inspirasi bagi anak-anak muda ya, anak-anak muda yang ada di Indonesia maupun di Singapura ya, yang mungkin tidak tertarik untuk berkecimpung di bidang itu ya. Apa yang Jeff bisa beri saran semacam itu ya sebagai anak muda ya? Menurut saya ini, kalau saya bisa meminjam sedikit dari spiritualitasnya Yohanes Salib ya. Yohanes Salib mengatakan bahwa di setiap diri manusia itu selalu ada suatu perasaan, keinginan yang
yang tiada batasnya, dan itu keinginan itu tuh hanya bisa dipenuhi dengan Tuhan yang tidak terbatas juga gitu. Menurut saya banyak anak-anak muda sekarang ketika mereka harus mengisi kekosongan itu, mereka mengisinya dengan hal-hal yang seperti sosial media, pertemanan yang tidak baik dan lain-lain. Menurut saya pada akhirnya akan kecewa, akan merasa tidak puas, kekosongan itu akan terus ada. Menurut saya dengan adanya pengalaman seperti mission trip atau berkomunitas seperti Franciscan Young Adults, teman-teman bisa mencicipi kepuasan yang tidak ada batasnya itu, rasa sukacita yang tidak ada batasnya itu, yang menurut saya hanya bisa dipenuhi dengan adanya kehadiran Tuhan itu. Sekali teman-teman sudah berani mencoba, menurut saya teman-teman akan merasakan itu, sukacita itu. Cuman mungkin satu pesan dari saya adalah teman-teman yang baru masuk ke dalam komunitas biasanya memiliki suatu idealisme bahwa komunitas itu akan fine-fine aja, baik-baik aja gitu, pertemanan akan seru-seru aja, sampai mereka menghadapi pertengkaran, konflik dan lain-lain, dan kemudian mereka terlukai dari komunitas, mereka menjauh dari komunitas, mereka mencari cara lain untuk memenuhi kekosongan dalam diri mereka. Menurut saya, ya semoga mudah-mudahan teman-teman akan terus berharap dan terus mempercayai bahwa melalui luka-luka itu, melalui konflik-konflik itu, malah teman-teman akan dikuatkan, malah teman-teman akan memperdalam iman mereka. Dan kalau di Singapura itu kami selalu mengatakan, kita selalu mencoba untuk live our lives in the di jalan yang ditempuh oleh Franciscus dan juga Clara. Sama seperti itu, Franciscus itu pas masa-masa dia masih hidup itu juga nggak mudah kan bersaudara dengan saudara-saudaranya, tapi kemudian dia bisa memilih untuk tetap mengasihi mereka. Kalau kita mengikuti jejak-jejaknya Franciscus, menurut saya kita semua bisa melalui konflik-konflik itu, rasa-rasa luka-luka itu, dan malah mendapatkan begitu banyak sukacita dan kepuasan di dalam kehidupan berkomunitas itu. Ya, mudah-mudahan itulah yang bisa didapati oleh teman-teman anak muda ya, untuk terus berharap di dalam komunitas, untuk bisa menemukan sukacita yang tidak ada batasnya itu, yang bisa memenuhi kekosongan yang tidak ada batasnya itu di dalam komunitas itu, dan untuk terus berjuang ketika ada luka, terus berjuang ketika ada konflik, dan mengikuti jejak-jejak Franciscus dan juga Clara. Gitu mungkin. Wah, luar biasa Jeff ini. Kalau saya merenungkan jawaban Jeff ini, sepertinya mau jadi calon Romo atau calon Franciscan. Pikir nggak Jeff? Ada nggak sedikit tuh? Saat ini kan punya pacar, artinya punya pacar. Hidup ini kan selalu terbuka ya. Pernah nggak kepikiran gitu ya? Kepikiran aku mau ikut Franciscus yang ya seperti menjadi seorang religius, bisa juga menjadi pengikut Franciscus yang awam ya, sebagai awam ya seperti tadi Franciscan yang adult tadi ya, tanpa harus menjadi seorang imam atau bruder kan begitu ya. Tapi kepikir nggak aja untuk panggilan yang khusus itu jaga? Selalu terpikirkan. Sebenarnya saya mulai serius memikirkan itu tahun lalu. Kemudian saya pergi ke Fermentum, ke seminari Fermentum Projo di Bandung. Teman-teman saya mengira personal live in. Dan saya berjuang, saya di sana selama 3 malam mendalami lebih lanjut panggilan itu. Dan ya kesimpulan saya, panggilan untuk menjadi imam atau panggilan menjadi bruder atau panggilan untuk menikah sama-sama indah secara intelektual. Saya orangnya sebenarnya biasanya kalau memecahkan masalah pasti intelektual dulu, baru nanti pergerakan hati. Nah, tapi pergerakan hati saya masih belum mantap. Kemudian datanglah Franciscus. Pertama-tama saya melihat Ordo Fransiskan itu, saya melihatnya, aduh, kebanyakan berkomunitas, saya nggak suka gitu. Kepengennya kayaknya lebih menyendiri gitu. Mungkin lebih mirip kayak Jesuit mungkin. Tapi ya dalam pikiran saya selalu ada suara yang mengatakan di mana itu terasa sakit, di mana ada luka itu, mungkin disitulah Tuhan mengundang saya untuk mendekat. Karena di balik luka batin selalu ada rahmat Tuhan. Sehingga saya merasa, mungkin saya nggak suka berkomunitas, tapi mungkin saya harus mendalami itu di OFM itu, di Franciscan yang Adult itu, karena mungkin ada rahmat Tuhan di baliknya.
Dan kebetulannya, makanya akhir tahun ini kebetulan ada dapat hadiah Natal dari Fransiskus kan. Ternyata seperti itu, ternyata gitu. Oh ternyata kehidupan bersaudara itu seperti ini gitu, sangat dalam. Dan saya sangat suka malah gitu, kayak melihat Bruder Titus, melihat Romo Matius, melihat Bruder Rahma, melihat Bruder Sipri, ternyata seru gitu. Kan saya juga ke Hati Kudus, kan, melihat biaranya, ada relikwi Santo Antonius Padua juga, pater-pater di kampung Ambon dan lain-lain, bercerita itu menarik ya, ternyata seru juga gitu ya teman-teman ya. Cuman ya karena saya sekarang lagi pacaran ya, diskresi saya adalah apakah ini pasangan hidup saya yang tepat atau tidak gitu. Mungkin untuk sementara ini saya kesampingkan sebentar gitu, panggilan religius itu gitu. Ya, artinya panggilan hidup membiara menjadi seorang imam atau bruder, dan panggilan hidup berkeluarga adalah panggilan yang juga bernilai dua-duanya. Bernilai sekali. Tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Keduanya saling melengkapi gitu ya. Panggilan dan Tuhan memanggil kita untuk kedua-duanya. Betul. Untuk menjadi sempurna kamu gitu ya. Iya. Hendaklah engkau sempurna katanya. Jadi kesempurnaan itu bisa di dua bidang itu juga. Iya, bisa. Tergantung kita menghidupi yang mana yang menjadi bahagia kamu gitu. Betul. Kedua-duanya kan mencari kebahagiaan. Gitu. Betul. Walaupun kesempurnaan itu tidak pernah bisa dicapai. Tidak pernah dicapai ya. Tetap harus jalan. Karena sempurna itu hanya Allah. Allah begitu. Terima kasih Jeff. Terima kasih guys. Perbincangan kita bersama dengan Jeff ini adalah perbincangan yang sangat inspiratif. Di hari gini, di dunia yang modern ini masih ada anak-anak muda Franciscan Young Adult dari Singapura yang punya motivasi membangun komunitas, bahkan sampai misi ke Indonesia, terutama ke Jakarta, ke Sekolah Fransiskus. Dan kita sangat bersyukur akan perjumpaan ini, dan semoga perbincangan ini menguatkan pertama-tama panggilan kita masing-masing dalam bentuk dan situasi apapun, tetap dipanggil untuk menjadi sempurna dan menjadi bahagia. Saya kira begitu Jeff ya? Iya. Terima kasih banyak Jeff. Terima kasih banyak bro. Terima kasih Jeff. Halo guys, kembali bersama saya Romatis bersama dengan Jeff, teman dari Franciscan Young Adult yang beberapa waktu lalu datang ke sekolah kita, melakukan kegiatan perjumpaan dengan siswa dan juga guru-guru, dan salah satu warisan monumental yang mereka torehkan di dinding perpustakaan kita, ini dia lukisannya, dan Jeff nanti akan menjelaskan beberapa lukisan-lukisan ini maknanya apa, simbolnya apa. Silakan Jeff. Ini kami lukiskan logo sekolah di sebelah kiri dan logo Franciscan yang ada di sebelah kanan ya, karena kami berdampingan seperti itu, dan ini memang karya bersama-sama. Dan kalau misalkan teman-teman melihat lukisan secara keseluruhan itu banyak pohon-pohon dan ranting-ranting, karena kami pengen menunjukkan bahwa memang identitas sekolah ini yang sangat didasari oleh Franciscan itu sangat mencintai lingkungan. Dan tangan-tangan ini yang ada yang kami lukiskan di tembok ini juga melambangkan bahwa seharusnya alam dan juga manusia itu berdampingan bersama-sama hidup, saling damai. Dan tangan-tangan ini sebenarnya tujuan awalnya itu pengen seperti ranting sebenarnya, seperti daun-daun pohon-pohon sebenarnya. Cuman karena nggak muat jadi kami jadi kemana-mana ya, tapi ini seperti itu. Tangan ini melambangkan kehidupan damai antara alam dan juga siswa-siswa Fransiskan, dan juga guru-gurunya yang melambangkan ya, alam sekitar juga. Itu kira-kira identitasnya. Jadi alam dan manusia yang hidup berdampingan, saling berdamai. Kan biar semua orang bisa melihat gitu ya, kita tulis besar library gitu bahasa Inggris gitu, supaya menunjukkan ada seperti kayak perpustakaan ini baru gitu. Jadi mengundang teman-teman untuk masuk bersama-sama Mari guys, kita lihat perpustakaan. Memang belum seluruhnya rampung, tapi sudah kelihatan bagus dan kelihatan sudah menunjukkan tampilan baru nih. Sorry. Ini pemilihan warnanya warna-warni aja ya? Iya, sengaja ya? Biar Biar mengundang. Iya.
Memang belum seluruhnya rampung, tapi sudah kelihatan bentuknya Jeff ya. Iya. Kenapa dibuat warna-warni begini ya? Jadi itu warna-warninya ini kita buat supaya vibrant, supaya teman-teman siswa-siswi kalau datang ke sini itu nggak ngantuk, tapi malah merasa antusias di situ. Kemudian itu juga ada tanda-tandanya seperti ini. Ini supaya teman-teman bisa duduk di sini. Kemudian kalau ada guru yang ingin mengadakan kelas di dalam perpustakaan, teman-teman siswa-siswa bisa duduk di sini. Guru bisa menjelaskan di sini juga. Oh, jadi semacam kelas mini ya? Iya, kelas mini. Kelas mini dia bisa menjelaskan, anak-anak siswa-siswi bisa berpartisipasi ya. Betul, kan biasanya teman-teman siswa-siswi itu kan karena suka bosan atau ngantuk dalam kelas, sehingga kalau guru bisa membawa ke suatu perpustakaan yang baru, mungkin kelasnya lebih senang, lebih seru seperti itu. Nah itu tempat duduknya. Iya, nanti ada yang sini atau ada sini. Iya, ke sini. Sehingga putih tadi ya? Sehingga pakai putih. Pakai putih ya? Iya, jadi screen-nya di sini ya? Iya, betul. Nah ini juga lantainya juga kami ubah menjadi video. Dulunya kan mobil biasa ya. Biasa ya. Iya, kami ubah menjadi video biar kalau misalkan kita pakai sepatu, kita rapat itu nggak begitu dingin, lebih kelihatan bersih dan lebih menarik. Jadi membuat perpustakaan Fransiskus tampil beda, tampil baru dengan model yang baru juga ya. Model yang baru. Model yang baru tadi ada ramah lingkungan, kemudian juga suasana yang bersaudara, yang nyaman, kemudian juga ya kebaruan ini membuat mereka lebih semangat dan fresh gitu ya, Jeff ya. Ini juga lemarinya. Ini lemarinya sebenarnya lemari lama. Tapi kemudian kami daur ulang, kami cat dengan bagus itu sehingga terlihat lebih baik, lebih indah. Kemudian kami kasih rame seperti ini. Ya konsepnya sama karena apa yang masih bisa dipakai ulang, ya kami pakai ulang. Itu kan sebenarnya itu masih selanjutnya kita sama rendah hati kita, ya nggak mau terlalu beli yang bom resources, kita pakai yang masih lama kita cat ulang. Teman-teman ketika melihat tempat ini, waktu awal nih Jeff ya, waktu awal teman-teman dari Franciscan yang dari Singapura datang tuh melihat ini apa kesan mereka ya? Iya. Dulunya kan masih ada nih, gitu ya. Kesannya apa ya? Kesannya ya kok agak gelap. Gitu. Gelap ya? Gelap. Kemudian seperti sedikit kotor. Buku-bukunya kenapa banyakkan buku-buku cetak, buku-buku belajar gitu ya. Jadi produknya kurang menarik nih sebenarnya bagi siswa gitu. Nah makanya kami memilih untuk mengubah ruangan ini karena melihat ini yang membutuhkan paling banyak perubahan. Yang mencoba untuk mengubah atau menampilkan budaya yang baru ya. Betul. Membentuk karakter manusia kan dari budaya baca ya. Betul. Dan kalian menemukan titik yang paling sentral di situ. Iya. Jadi waktu pertama kali masih gelap ya. Betul. Dan ketika sudah mulai terbentuk begini dan merampung, tapi teman-teman punya kesan apa? Lihat tembok itu dan ini, dan mereka mau pulang kembali ke Singapura, apa yang mereka katakan? Sebenarnya beberapa dari kami merasa, aduh kami sayang banget nggak bisa melihat Sampai selesai. ini. Tapi ini menurut saya potensi sangat besar. Rasanya wah, ini kalau sudah selesai dia bakal bagus banget. Karena ini sebagai bukti bahwa memang sekolah mahasiswa itu memang sangat mengedepankan literasi. Perpustakaan itu sangat penting. Makanya kami semua bersama-sama bisa membuat perpustakaan ini menjadi sesuatu yang dinamis. Itulah berarti upaya kami semua bersama mahasiswa sekolah dan juga mahasiswa yang harus untuk mengedepankan literasi dari sini. Di sini ya. Ini merupakan the first mission ya. The first mission Franciscan yang adult ya. Indonesia, iya. Jakarta dan sekolah Franciscus. Iya, perpustakaan ini ya. Wah luar biasa nih. Ini pertama banget. Pertama banget ini misi pertama kan, misi perdana ya. Wah, luar biasa nih anak-anak muda dalam gereja yang berspirit Bapak Franciscus yang adult. Salah satunya Jeff membuat misi perdana, yaitu mengubah budaya yang tadinya gelap dalam membaca, budaya yang malas membaca, yaitu dengan membentuk sebuah perpustakaan yang ramah lingkungan, perpustakaan yang smart, yang akhirnya juga bisa diminati. Dan nanti kita lihat hasil akhirnya. Thank you banget ya. Iya, sama-sama.